program yang mungkin nanti akan kita apa sodorkan kepada masyarakat adalah yang pertama tentu saja meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik penunjang pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi itu, Pak, dan mengurangi angka kemiskinan serta mengurangi angka pengangguran. Kemudian yang kedua, meningkatkan kuantitas kualitas infrastruktur penanggulangan sampah dan air bersih. Itu sekarang sedang problem itu, sampah di banyak kota, tidak hanya Jogja ya. Nah, tapi itu harus kita selesaikan, terutama karena keadaan darurat ya, begitu terpilih nanti harus itu yang menjadi apa program pertama itu. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Yogyakarta, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Afnan Hadikusumo. Beliau saat ini menjadi anggota DPD RI. Apa kabar Pak Afnan? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Pak lama nggak ketemu Afnan Pak ini, Bambang. Ya. Iya. Pak Afnan ini lahir di Yogyakarta 6 Februari 1967, menyelesaikan S1 di Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus menjadi Kepala Kantor Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemudian berkarir di bidang politik menjadi anggota DPRD Provinsi DIY, dan saat ini menjadi anggota DPD RI Perwakilan Provinsi DIY mulai 2009. Ya, baik. Mungkin Bapak biar lebih lengkap, walaupun singkat, bisa diceritakan perjalanan karir politiknya sejak awal sampai saat ini. Silakan, Pak. Ya, jadi sebetulnya ini salah jalan ini. Harusnya kan saya tidak di politik, sudah jadi kepala kantor, sudah nyaman gitu. Tetapi teman-teman waktu itu melihat bahwa Jogja perlu pembenahan gitu, terutama Provinsi DIY. Nah, oleh karena itu teman-teman mendorong saya untuk maju ke DPRD Provinsi DIY waktu itu 2004 itu. Nah, alhamdulillah masuk gitu. Kemudian 5 tahun sampai dengan 2009. Nah, 2009 itu teman-teman mendorong saya untuk maju ke DPD RI gitu ya, sampai sekarang. Nah, ini sudah berarti hampir 15 tahun Pak di DPD RI, dan saya sudah memutuskan ini sudah cukup ini DPD RI. Nah, saya sebenarnya sudah mau beralih profesi ya, ke lain profesi gitu. Tetapi lagi-lagi teman-teman, ini kota itu perlu dibenahi karena masih banyak yang perlu
ada apa peningkatan gitu. Kemudian ya ini teman-teman mendorong saya untuk maju Pilkada Kota Yogyakarta. Ceritanya begitu Pak Bambang. Baik. Nah, waktu di DPRD DIY itu dari partai apa Pak Afnan? Saya dari Partai PAN, Pak. Oh, Partai PAN, okay. Ya, Partai PAN. Kemudian saya 2009 mundur karena ada aturan kan, DPD tidak boleh diisi orang partai di undang-undang itu. Kemudian ya sudah, mundur saya 2009. Ya, baik. Nah, Bapak sudah 15 tahun di DPD RI. Mungkin ada kesan-kesan yang menarik selama itu, Pak. Jadi kesan-kesan saya ya, yang menyenangkan. Jadi kesan yang menyenangkan itu adalah ketika aspirasi yang kita bawa di Jakarta itu bisa terrealisasi sehingga masyarakat itu menjadi terbantu. Banyak Pak, misalnya permohonan bantuan peralatan pertanian, kemudian permohonan bibit, permohonan kemudahan mengakses pupuk, kemudian ada juga beasiswa-beasiswa untuk siswa sekolah, mahasiswa perguruan tinggi, kemudian bedah rumah, dan seterusnya Pak. Itu kalau itu terrealisir, itu kita sangat senang. Nah, kesan menyedihkan ya apabila aspirasi yang kita bawa setelah reses itu ternyata tidak bisa ditindaklanjuti. Ya ini sangat menyedihkan karena begitu kita turun lagi itu laporan dari masyarakat jadi kurang positif gitu. Nah, sekarang Bapak disebut-sebut sebagai salah satu calon dalam pemilihan wali kota Jogja, bahkan kalau tidak salah sudah mendapat penugasan atau rekomendasi bahkan dari Partai Golkar. Mungkin bisa diceritakan. Ya Pak, jadi saya mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar setelah sebelumnya sebelum pemilu itu Partai Golkar menyampaikan untuk mendukung saya waktu itu. Kemudian waktu berjalan, nah butuh legalitas untuk melakukan pendekatan-pendekatan atau lobby-lobby politik kepada partai-partai politik sehingga oleh Partai Golkar diberi surat tugas istilahnya, surat tugas untuk melakukan lobby-lobby politik ke partai politik maupun kepada organisasi yang lain. Nah, ini memang tidak mudah karena model demokrasi zaman sekarang ini ya secara regulatif gitu itu kan harus didukung setidak-tidaknya kalau di kota ya itu 8 kursi atau gabungan partai ya. Jadi kalau partai 8 kursi atau gabungan partai yang jumlahnya minimal 8 kursi itu padahal Golkar ada 5 kursi sehingga masih butuh minimal 3 kursi. Nah, sehingga tidak bisa mengajukan sendiri, kita harus melakukan koalisi dengan partai yang lain. Nah, untuk menyamakan visi dan persepsi dengan partai-partai itu yang memang butuh perjuangan. Dan ini tidak saya temukan ketika di DPD RI. Ini barang yang baru. Sehingga menjadi tantangan. Jadi menjadi tantangan bagi kita untuk melakukan. Pak Afnan, apakah Pak Afnan tidak mudah mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional?
Sementara ini Partai Amanat Nasional itu mempunyai calon sendiri gitu. Sementara saya didukung oleh Muhammadiyah karena basis Muhammadiyah itu ada di kota Yogyakarta dan Golkar itu. Jadi modal sosialnya itu Pak. Baik, jadi sekarang masih membutuhkan tambahan dukungan partai yang mempunyai kursi di Betul Pak. DPRD DIY, itu Pak ya. Ya, sekurang-kurangnya 3 kursi, tapi kita sudah melakukan komunikasi ya untuk menyusun koalisi itu dengan 4 partai. Golkar, PKS, kemudian Gerindra, kemudian P3. Nah, insya Allah sudah dapat 19 kursi itu. Jadi untuk dukungan kursi udah aman gitu Pak? Kalau dikatakan aman juga belum. Aman itu kalau sudah rekomendasi. Ini kita baru lobby-lobby. Mudah-mudahan lah kita visinya sama gitu. Ya baik. Mungkin kalau seperti Gerindra, kecuali Gerindra punya kepentingan seperti PAN, mungkin tidak terlalu susah untuk mendukung calonnya Golkar kan sama-sama di Koalisi Indonesia Maju. Ya, kalau ya ini untuk sekarang ini ya, Pak. Jadi untuk Gerindra ya kita sudah ada kesepahaman lah. Gerindra untuk wakilnya. Sementara tapi gini Pak. Jadi rumusnya bukan begitu ya. Rumusnya itu adalah wali kota dan wakil wali kota itu digotong bersama-sama gitu. Jadi tidak hak-hakan misalnya, oh ini miliknya Golkar, ini miliknya Gerindra, enggak. Cuman memang yang mengusulkan itu tapi milik bersama. Nah, sekarang kita tinggalkan soal dukungan, mungkin bisa digambarkan apa yang ingin Bapak capai kalau nanti benar-benar terpilih menjadi wali kota Jogja. Nah, jadi begini. Yogyakarta itu unik, Pak. Yogyakarta itu dulu kan bagian dari kerajaan Mataram ya. Jadi sehingga budaya itu menjadi basis ketika kita melakukan pembenahan maupun pembangunan. Nah, apa itu basis budayanya? Jadi masyarakat di Yogyakarta itu kan basis budayanya adalah budaya Jawa. Budaya Jawa itu terkenal dengan kegotong royongannya, kemudian toleransinya, kemudian keramah tamahannya, kemudian banyak inspirasi yang ada di sana gitu. Sehingga budaya Jawa itu menjadi nafas setiap program yang akan dilakukan oleh pemerintahan kota di Yogyakarta. Apalagi Keraton Yogyakarta itu berada di situ gitu, di kota. Jadi bukan di Sleman, bukan di Bantul, tapi di kota Yogyakarta. Maka kemudian kami membuat visi misi itu berdasarkan atas kajian ya, yang basicnya adalah tradisi Jawa itu. Muncullah visi misi yang judulnya adalah transformasi nilai budaya Jawa menuju Yogyakarta sejahtera, mandiri, bersih, sehat, maju, dan toleran. Kenapa toleran? Karena Yogyakarta itu adalah Indonesia mini, di mana semua suku ada di Jogja, karena mereka banyak yang belajar di Yogyakarta, Pak, dari luar-luar daerah itu. Kemudian karena kota wisata, maka di Jogja juga banyak wisatawan asing yang menginap di Jogja gitu, sehingga dibutuhkan rasa toleransi yang tinggi. Dan itu ada di budaya Jawa kita itu.
Nah, eh, Jogja itu komunitas apa Pak ya? Muhammadiyah kan cukup cukup besar ya, cukup kenal. Iya, Dan saya melihat banyak wali kota Jogja itu latar belakangnya Muhammadiyah. Nah, iya, Pak. menurut Bapak seberapa besar itu akan membantu? Eh, Muhammadiyah itu bagi saya sebagai modal sosial ya. Modal Ya, sosial yang nanti dari modal sosial itu kita akan menjadi dasar perolehan suara di awal-awal. Tetapi itu pun tidak cukup. Kita harus menggalang seluruh kekuatan masyarakat ya, baik yang Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah. Yang non Muhammadiyah jumlahnya lebih besar lagi. Nah, yang sebenarnya masyarakat itu lebih tertarik dengan apa yang akan kita lakukan ke ya, depan itu ya, dan lebih ke apa integritas personal, Pak, ya, yang saya ya, tahu itu selama ini. Sehingga karena kebanyakan masyarakat Jogja itu kan apa melek teknologi, kemudian melek pendidikan gitu, sehingga apa yang mereka pilih itu betul-betul mereka kritisi terlebih dahulu. Jadi ya, tidak hanya ikut-ikutan, tetapi mereka akan mengkritisi siapa sih calon yang mau maju gitu. Nah, ya, mereka akan menilai dengan penilaian versi mereka sendiri ya. Ada banyak faktor yang nanti akan ya, menentukan penilaian masyarakat itu. ya. Ya. Nah, sekarang Pak Afnan kalau maju pasti sudah mulai kelihatan siapa yang menjadi calon pesaingnya. Jadi kira-kira siapa yang sudah muncul dan kemungkinan bisa sampai ada berapa pasang calon di Jogja. Kalau kemungkinan tiga ya kalau konstelasinya seperti ini. Ya, Jadi ada Pak Heru dari PAN itu, ada ya, Pak Wawan dari PDIP gitu. Kemungkinan tiga. Kalau lebih dari tiga kayaknya ya agak susah ya. Tapi ya, ya itu. Uh, tetapi seberapapun calonnya itu sepanjang nanti masyarakat memilih apa secara kritis gitu, saya kira akan terpilih orang yang betul-betul ya, kredibel ya untuk memimpin kota ya. Yogyakarta. Ya. Nah, baik Pak Afnan tadi mengatakan bahwa visi misinya tadi sudah disampaikan. Kalau itu diturunkan menjadi program, kira-kira yang kelihatan apa Pak nanti yang akan dilakukan? Nah begini, sebelum ke program itu memang Ya, di kota Jogja itu tantangan yang kita hadapi ya, itu ya, pertama ya hampir sama dengan kota-kota besar lainnya, yaitu tingginya angka kemiskinan. Kemudian tingginya ketimpangan pendapatan antar individu ya. ya, Kemudian angka kematian bayi dan ibu itu juga masih agak relatif tinggi gitu. Walaupun menurun ya dibandingkan ya, tahun-tahun sebelumnya gitu. Tetapi eh, masih perlu kita turunkan lagi angka kematian ibu dan anak ini, bayi dan ibu dan bayi itu. Nah, penurunan angka kemiskinan di Jogja itu uh, sudah terjadi, tetapi sangat kecil. Nah, ini memang tidak luput dari kebijakan dari pemerintah yang kolaborasi dengan lintas sektor di lingkungan kota Yogyakarta. Kemudian juga ada forum CSR gitu yang sangat membantu untuk mengurangi angka kemiskinan. Masih tingginya ketimpangan pendapatan antar individu itu juga dirasakan. Apa? Kenapa begitu? Karena Yogyakarta itu tidak mempunyai sumber daya alam yang melimpah. hmm, Beda dengan Aceh, Papua, Kalimantan Timur, ya, Kalimantan Barat, kemudian juga Maluku ya, di mana mereka sumber daya alamnya sangat melimpah sehingga pendapatan asli daerahnya tinggi. Nah, di Jogja itu sangat bergantung dengan industri pendidikan dan pariwisata. Sehingga output
Jogja itu adalah sumber daya manusia. Maka ketika ada survei IPM kemarin, itu Jogja itu tertinggi di Indonesia, nomor 1 gitu. Nah, dua persoalan yang ada 4 persoalan tersebut di atas itu saya kira harus bisa ditanggulangi. Oleh karena itu, program yang mungkin nanti akan kita sodorkan kepada masyarakat adalah yang pertama tentu saja meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik penunjang pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi itu, Pak, dan mengurangi angka kemiskinan serta mengurangi angka pengangguran. Kemudian yang kedua, meningkatkan kuantitas kualitas infrastruktur penanggulangan sampah dan air bersih. Itu sekarang sedang problem itu, sampah di banyak kota, tidak hanya Jogja ya. Nah, tapi itu harus kita selesaikan, terutama karena keadaan darurat ya, begitu terpilih nanti harus itu yang menjadi program pertama. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas nasional dengan standar nasional. Kenapa? Karena Jogja itu menjadi barometer pendidikan di Indonesia gitu. Kemudian meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pariwisata, pengolahan sumber daya daerah, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu menjadi poin yang sangat penting bagi kami ya, terutama nanti ketika menjalankan roda pemerintahan itu, karena dengan pemberdayaan masyarakat inilah masyarakat menjadi lebih kuat, baik secara ekonomi, kemudian juga secara sosial. Ini penting karena di negara-negara maju, model pembangunannya enabler itu, pemerintah itu hanya sebagai katalis. Apa itu katalis? Jadi pemerintah itu menyediakan apa kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat itu menjadi pelaku utamanya dari program pembangunan itu. Jadi kalau aspirasi masyarakatnya itu apa, pemerintah menyediakan fasilitasinya. Pak Afnan, kalau dilihat dari potensi yang masih bisa dikembangkan di Jogja itu apa, Pak? Kalau potensi yang bisa dikembangkan itu satu, terutama kuliner ya, kuliner lokal itu. Kemudian yang kedua itu produk-produk tradisi di lokal ya, terutama batik, kemudian tas, kemudian sepatu yang itu adalah produk-produk lokal dengan motif-motif lokal, di mana di tempat lain nggak ada. Itu menjadi ciri khas kota Jogja. Kemudian juga selain kuliner, juga wisata budaya, ya, kemudian juga wisata pendidikan. Itu yang menurut saya ya itu bisa dikembangkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat di Yogyakarta maupun menjaga tradisi budaya Jawa di Yogyakarta. Ya. Pak Afnan, memang menarik. Jogja tadi dikatakan selain IPM-nya tinggi,
eh, walaupun angka kemiskinan juga masih diprihatinkan, tetapi Ya, angka harapan hidupnya juga tinggi, Pak. betul, ya, betul, betul. Nah, itu itu gimana menceritakannya? Jadi angka harapan hidup itu ini cara apa melihatnya itu adalah dari sisi jumlah usia yang usia yang paling tinggi ya. Jadi Ya, usia di, di Jogja itu masih ada yang bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya itu sampai 95 tahun itu. Masih ya, ada itu. Artinya harapan hidupnya tinggi karena apa? Karena biasanya mereka itu hatinya tentrem gitu. Hatinya itu tentrem gitu. Tapi walaupun miskin tapi hatinya tentrem ya. gitu. Itu yang selama Apakah ini dipleset gitu. ya tentrem itu karena apa, Pak? Sikap nerimo atau seperti apa? Itu tadi. Jadi lingkungan atmosfer budaya Jawa itu sangat kental di Yogyakarta gitu ya. Sehingga ya itu jadi masyarakat itu jadi tentrem. Sekarang itu banyak Pak mantan-mantan pejabat yang dari luar Jawa itu seneng kalau punya rumah di Jogja gitu. Banyak itu Ya, kita ya, temukan. Karena apa? Yaitu tentrem itu tadi. Itu ya. yang tidak ditemukan di tempat lain. Baik, saya ada pertanyaan begini, Pak. Apakah dalam masyarakat tadi ya yang terpelajar, tentrem, nerimo seperti itu di bidang politik, apakah ada fenomena atau gejala sama dengan daerah-daerah lain yang pragmatisme politiknya juga cukup tinggi? Wilayah-wilayah, Mbak. Jadi ada wilayah-wilayah yang seperti itu, ada yang enggak. Saya Hmm. menemukan, kalau yang saya temukan ya ketika saya maju di PDRI 3 periode itu, saya tidak menemukan wilayah-wilayah yang pragmatis ya. Ya, Mungkin belum saja, tapi kok kok tidak menemukan gitu. Entah kalau yang ini, yang legislatif yang lain. Tapi kalau pemilihan DPD enggak ya, menemukan Pak ya. Bambang. Pak Afnan, yang terakhir, mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan pada umumnya masyarakat Jogja supaya apa akhirnya memberi dukungan dan memilih Pak Afnan. Ya, jadi begini. eh, Kota Jogja itu kan luasannya 32,5 kilometer persegi ya. Ya, luasannya itu hanya 1,025% dari luasan Provinsi DIY. Kemudian jumlah penduduknya itu 428 ribu lebih gitu. Sehingga kepadatan rata-rata penduduk itu 13 ribu lebih gitu. Nah, dibutuhkan ya dengan tingkat kepadatan yang tinggi dibutuhkan pemimpin di Kota Yogyakarta itu yang bisa memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Persoalan di Yogyakarta, Kota Yogyakarta itu sangat sangat kompleks gitu, sehingga dan masyarakatnya sangat heterogen, sehingga dibutuhkan seorang pemimpin yang jiwanya adalah melayani. Dia istilahnya bukan wali kota, tetapi kepala pelayan pemerintahan Ya, Kota Yogyakarta. ya, Karena apa? Karena sifatnya dia melayani. Kalau sudah dilayani, masyarakat itu jadi lebih senang itu. Eh, Kemudian kita juga agar penyelenggaraan pemerintah ini bisa lebih baik, maka akan kita buka kotak pos atau pos aduan gitu ya, ya, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Setiap ada persoalan itu kita selesaikan, tidak ditunda-tunda. Kemudian secara prinsip ide gagasan itu 10%, yang 90% itu adalah aduan dari masyarakat karena ya. sifatnya melayani gitu. Mudah-mudahan masyarakat Jogja nanti bisa bersama-sama dengan kita untuk membangun masyarakat yang harmonis, toleran,
sejahtera itu dan berbasis budaya Jawa. Itu Pak Bambang. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Muhammad Afnan Hadikusumo, anggota DPD RI yang sekarang mempersiapkan diri untuk mencalonkan sebagai wali kota Yogyakarta. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan kalau berhasil benar-benar bermanfaat untuk sebesar-besarnya masyarakat Jogja. Amin, amin, amin. Ya Rabbana. Terima kasih. Pak. Sukses, Pak. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kanal inspirasi untuk bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi